Jumpa lagi dengan Benny Adi Channel di Yom Yom. Seperti biasa kita beberapa hari ini kan libur karena kesibukan ya. Kesibukan apa masing-masing kesibukan apa itu? Dirgahayu. Mas Kanto selamat datang. Tapi karena ini suasananya masih Dirgahayu, saya juga pakai kaos apa kemerdekaan ini. Coba kita dengarkan musik Dirgahayu sebentar. Sampai tahu peserta kita ya. Tambah banyak ini ya. Maaf kemarin libur ya, oke. Nah, terima kasih kehadirannya teman-teman. Ayo joget tak apa-apa ya. Tahun RI Dirgahayu ke-80 sekali merdeka, tetap merdeka. Oke, cuma itu pengantarnya. Ini kan masih suasananya ulang tahun bisa aja kita. Bisa aja jumpa lagi sama Mas Kanto ini. Ngomong-ngomong kemarin sebelum kita pada tema inti berbicara masalah ya rekruting sekda. Rekruting pacar kalau tidak salah tanggal 17 ini gitu. Oh ya, ngomong-ngomong kemarin teman-teman kita aktivis pada ke Pati. Ini gimana Pak? Gini, ceritanya itu ikut mendukung di sana. Ceritanya begini, ada beberapa teman kita mengajak ke Pati. Sebenarnya kayak apa sih permasalahan di Pati? Kita selama ini kan cuma dengar di medsos. Kayaknya studi banding. Lihat di medsos, lihat di ini. Dan ternyata di Pati itu aksi kemarin itu sangat luar biasanya adalah pergerakan itu lahir dari pribadi individu masyarakat Pati. Jadi mereka itu bergerak itu bukan digerakkan, bukan dikoordinir bukan, ya. karena enggak sendiri, kemauannya sendiri. Iya. Luar biasa. Ketika saya bertemu dengan orang sepuh, Pak enggak ikut Mas nanti. Duh, ini ada apa sebenarnya? Pemimpin kita yang tidak beres. Jawabannya gitu, hadir. Ketika ditanyain begini tidak, kita pergerakan sendiri semuanya. Kayaknya. Mas Kanto saksi mata di situ. Kira-kira kalau dihitung berapa ribu? 100 lah. 100 ya. Nah, terus dari Mas Kanto sendiri katanya banyak juga. Berapa mobil? 50-an lah. 50-an. Jadi ada 4 mobil, 45 lah, 5. Teman-teman ya. Iya. Dan juga urunan sendiri ya, ada yang menggerakkan ya. Wol dewe-dewe. Oke. Iya. Ya apa yang kita dapat imbah dari sana? Jadi begini, ketika kita melihat Pati itu yang menjadi catatan kita untuk para pemimpin kita, untuk pejabat-pejabat kita, jangan sampai arogan, jangan sampai menyepelekan rakyat. Karena kedaulatan itu adalah di tangan. Toh bupatinya tidak bisa mundur karena tidak mau mengundurkan diri karena ya kita namanya demokrasi kan pasti ada aturan-aturan. Tapi ketika gerakan ini tadi tidak ditanggapi dengan DPR, ya mungkin akan masuk. Tapi catatan penting bagi pemerintah Kabupaten Magetan dan bukan semuanya seluruh Indonesia.
jangan remehkan rakyat. Jangan arogan. Apalagi nantang-nantang kayak gitu. Apalagi nantang-nantang. Tapi kalau dimakan enggak kok. Pejabat kita Ya, baik semuanya. Kalau dimakan dia. Baik pun kalau misalnya dia keselio juga bisa baik loh. Tapi jarang ya. Mudah-mudahan enggak keselio. Enggak. Oke, terima kasih. Kita memang perlu belajar dari apa ya, peristiwa Pate itu mungkin biar bisa menjadi cermin para Ya. masyarakat khususnya di Jawa Timur, itu kan di Jawa Tengah Iya. khususnya Jawa Timur. Jangan arogan, jangan Ya. seenak udah dewe yang menentukan sesuatu itu kan gitu. Kalau toh namanya kita kebijakan itu ya harus sampai ke rakyat. Ketika memang kebijakan ini kan tidak bisa dijalankan dengan bupati, harus ada DPR dan pemerintah. Ya. Tapi ketika kebijakan ini, APBD ini tahun 2025 ini contohnya ini buat dinas, ya monggo. Dinas itu apa yang dibangun? Sumber daya manusianya, sumber daya muridnya biar cerdas, pembangunannya jangan diselewengkan. Kan intinya kayak gitu. Ketika ini dapat dana sekian gini tapi bangunnya cuma ini yang nggak ketahuan. Itu namanya yang masuk kategori Contoh ini, korupsi. contoh aja. Kan selama ini memang rakyat nggak tahu sih sebenarnya apa yang anggaran kabupaten kita sendiri yang 1,9 ini, rakyat kecil pun nggak tahu Pak. Di pelosok-pelosok itu sebenarnya APBD Makassar itu berapa? Nggak ada yang tahu. Makanya kan itu dibutuhkan informasi publik ya. Kalau kata Pak Rudi, KIP. Ya. Itu KIP-nya harus berperan, Komisi Informasi Publik. Oke, kita ke tema saya. Omon-omon ini. Apa ini kan kita sudah Kabupaten Magetan maksud kami kan Ya. sudah bikin pansel, panitia seleksi untuk sekda, untuk mengisi kekosongan sekda. Bahkan kemarin Bupati kita Bundana ini juga sudah mengekspos, jadi akan mengisi beberapa jabatan-jabatan yang kosong. Bahkan mewarning apabila artinya mewarning tidak ada jual beli, karena kan banyak rasan-rasan jadi itu mesti bayar, jadi ini tuh mesti bayar. Mungkin bagaimana Mas Kanto melihat begitu gagahnya Bunda menyampaikan warning itu? Ya. Melihatnya seperti apa? Bunda Nani sangat luar biasa statementnya kemarin. Yang Jadi terkait Bunda Nani statement bahwa kalau saya sekilas saja membaca bahwa tidak ada jual beli jabatan. Ketika kita ngomong jual beli jabatan, kalau kita ngomong apakah yang sebelumnya itu terjadi kan kita nggak tahu. Mungkin Ini loh yang kadang-kadang ini dampak masa lalu kan kan banyak di Klaten juga jual beli jabatan, terus kemudian bupatinya ditangkap ketika bawa uang gratifikasi. Klaten itu jadi bupatinya juga perempuan, banyak lagi. Ya itu sering terjadi lah di kayak di kabupaten baik provinsi kan sebenarnya kan ada asap, ada api, pasti ada asapnya. Ketika seorang pimpinan ini pimpinan baru ya, bupati kita baru dilantik, ngomong kayak gitu, sebelumnya sebenarnya kayak apa? Ini bukan sekda saja loh ya, bukan sekda loh. Itu kan banyak. Mungkin kepala dinas, camat ini yang kosong banyak. Ya kami sebagai masyarakat kecil, kalau bisa, ya harus bisa. Memang ini harus transparan bahwa ini tidak ada jual beli. Jadi tidak ada sokok menyokok. Tidak ada sokok menyokok. Dan harus bagaimana seorang sekda ini harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Karena sekda ini perannya sangat penting Pak Beli. Kenapa? Kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan. Yang sangat penting adalah sekda ini perannya adalah penasihat kepala daerah yang utama di adalah sekda. Termasuk juga eksekutornya. Semua. Kebijakan bupati itu kan eksekutornya kan semua nanti yang menjabatani antara mungkin bupati itu kan dipilih melalui partai, ya kan melalui beberapa partai, akhirnya kumpul di dewan. Dan ini yang bisa menjabatani adalah sekda. Kalau saya pikir sekda ini adalah harus orator dulu, bisa komunikasi dengan siapa aja.
dengan AS-nya, bawahnya sendiri harus bisa komunikasi dengan baik, dengan DPR harus bisa komunikasi dengan baik. Karena kenapa? Ketika sekda nanti tidak bisa berkomunikasi dengan baik, takut saya adalah terjadi miskomunikasi. Bupati ngomong A, sekda ngomong B. Selain itu, sekda harus mempunyai komitmen yang bagus. Piye caranya membangun Magetan itu? Ben nggak tertinggal dengan yang lain. Nah, berarti kan harus ada inovasi kan, pandangan-pandangan ke depan. Dia juga harus melihat, nggak usah jauh-jauh lah, tetangganya aja kayak Ya. Madiun. Madiun kan wah begitu hebatnya, bahkan sampah aja jadi tempat wisata kan ya. Ya. Nah, itu kan hebat. Ya. Jadi sekda ini harus sosok yang berwibawa, yang harus bisa disegani, harus kepala distrik, kepala dinas. Takut saya yang jadi sekda ini yang nanti yang main kepala dinasnya. Konco dia. Nah, ini loh yang bisa takutkan karena di Magetan ini ya mungkin bukan di Magetan ya, kadang-kadang kebijakan yang demi kepentingan masyarakat itu yang kelihatan tidak ada ininya kadang-kadang ya. Kenapa saya bilang gini? Dari tahunnya sekian dari sekian saya pernah ngomong di podcast Pak Ban, kemajuan Magetan apa? Yang menjadi ikon Magetan apa? Nggak ada. Nggak jelas gitu loh maksudnya. Semoga dengan kita punya sekda baru yang akan datang ini. Punya sekda baru dengan bupati yang baru bahwa Magetan baru. Umur Magetan tuh berapa sih Pak Beni? 100 berapa ini? 2 sekian ya, ini umur Magetan ini. Baru kali ini dipimpin Sri Kandi, seorang tokoh perempuan yang lahir dari pemimpin-pemimpin. Ini kan Bu Nani ini lahir dari birokrat. Ya. Pernah menjabat wakil bupati, jadi pendampingnya Pak Mantri 2 kali. Paling enggak Bu Mantri ini adalah sudah tahu seluk beluk anak buahnya zamannya Pak Mantri itu kan masih ada tahu. Termasuk zamannya Pak Prabowo juga. Termasuk zamannya Pak Prabowo. Dia kan jadi wakil. Jadi wakilnya. Dia tahu apa yang saya harus perbuat. Oh, wong kaya iki lemah. Oh, wong kaya iki mantep. Ini kan pasti tahu beliaunya. Jadi artinya penempatan tuh harus sesuai dengan sumber dayanya ya, sesuai dengan kemampuan atau zaman sekarang Asal bapak senang. Jangan asal bapak senang. Kalau enggak sekarang kan jangan asal ibu senang. Contoh Pak Beni. Ketika kita ngomong lingkungan hidup ini kan pusat ini benar-benar sampah. Sampahnya bagaimana pengelolaan sampah ini selesai? Bukan numpuk di sana, terus kemudian habis kita beli tanah lagi. Nah, ini kan hal-hal yang kayak gini peran sekda nanti yang sangat penting. Makanya kenapa nggak nyontoh Madiun? Madiun kan sampah dibuat gunung sampah itu dibuat kayak tempat wisata akhirnya modifikasinya seperti itu studi banding di situ lah paling tidak supaya nggak ada kata kita beli akhirnya sampah itu kita bisa olah. Apakah diolah menjadi energi, menggunakan energi, atau kalau di Madiun itu jadi tempat wisata kalau ini salah satu nanti tugas sekda nanti ini yang menjadi tugas beratnya sekda antara penasihat bupati dan dia harus bisa anak buahnya ini nanti itu kebijakan ini kenapa harus mengelola ini kalau ada ini. Magetan ini ada tungku yang sangat luar biasa. Kemarin sudah saya ke sana, lurah ini tungku ini sangat luar biasa. Ini yang untuk mengolah hasil karya orang Magetan. Tapi tidak dibeli sama Magetan. Pemerintah sendiri, pemerintahnya kayaknya ada pernah ke sana katanya di staf LH itu karena mengandung ini tidak boleh ini tidak boleh alasannya. Dibeli sama Jember kalau nggak salah. Banyak Pak, banyak. Kabupaten lain ada 4 kabupaten sama swasta itu sudah pesen sekian. Dan itu sudah ISO Pak Beni katanya, sudah punya sertifikat standar. Kok aneh kalau Magetan malah yang kabupatennya sendiri malah menilai seperti itu kan ada ekses negatif ya. Ini yang perlu dipertanyakan. Kenapa harus begitu? Saya nggak mau jawab. Takutnya kalau saya menjawab salah nanti disomasi. Oke. Kembali ke sekda gimana di sekda Pak Beni? Tadi sudah panjang lebar ada menyebutkan bahkan mungkin kriteria yang spesifik kita nih
punya sekda harus macam gimana ya? Pak, misalnya pendidikannya ya tinggi, ya tentunya ijazahnya jangan palsu. Ijazahnya asli, itu dari UGM yang ijazahnya asli. Ya. Terus mungkin ya sudah berpengalaman di pemerintahan. Ya, menurut Pak Kanto gimana? Paling enggak yang namanya di eselon berapa sih Pak Beni? Saya tuh enggak tahu eselon berapa yang sekda. Mas Getan itu mempunyai yang kira-kira sekda itu siapa? Ini kalau kita ngomong PJ sekarang itu kan sebenarnya Mas Getan kan sudah besar. Tidak bisa, tapi mungkin karena mau pensiun. Iya, Pak Mukhtar, ada Pak siapa ya? Pak Willy ya kalau nggak salah. Pak Willy. Terus kalau muda itu Pak Joko. Pak Joko itu masih bisa nggak? Bisa. Bisa. Akan kepala dinas kan dia sudah Pak Joko, terus yang satu lagi ada yang di Babet, yang Pak Eko. Empat orang ini kayaknya, atau Indah, Pak Cipto. Tapi 5 orang ini. sudah kelihatannya sudah mau pensiun. Oh gitu ya. Cuma setahun itu. 5 orang ini tinggal bagaimana masyarakat menilainya atau paling nggak asesmen nanti? Ini kan di asesmen kan? Iya. Ya. Tinggal ketua panitia asesmen ini bagaimana menilai mereka ini kalau 5 yang daftar semua ya diuji pasti Pak. Iya, kan ada pansel. Ya. Ada panselnya. Tinggal bagaimana peran pansel ini yang sangat menentukan kriteria orang-orang ini siapa yang layak mendukung sekda. Tiga pansel Pak balik ini. Bupati kan menyatakan sudah bentuk pansel. Pansel terus clean dan clear. Nah, clean dan bersih. Ya. Dan jangan sampai Bunda ini mengintimidasi taruhlah kudu jadi kayak kan nggak bisa kalau kayak apa sama saja berarti sama apa yang dikatakan berarti dia tidak komitmen, tidak konsisten. Dan jangan Saya kira kalau Bunda sudah ngomong seperti itu dia tidak akan intervensi hasil pansel. Ya, begitu. Nah, konsekuensinya kan begitu. Dia sudah mengekspos seperti itu, bahkan ketika kita bertemu dengan diskusi dengan Bunda juga sepakat bahwa ke depan kita dalam mutasi dalam apa ya. harus clean kan gitu. Awal harapan saya, inilah awal pemerintah Magetan ini akan menjadi keterbukaan publik dan menjadi awal titiknya Magetan ini akan maju. Harapan saya. Jadi termasuk kuncinya sekda. Iya, karena sekda ini adalah penasihat bupati dan ini yang menjembatani antara nih DPR sama pemerintah. Karena yang menentukan anggaran kan ini Pak Beni nanti. Peranannya sangat besar, sangat penting dan juga apa ya, dia sebagai kepala dari pemerintah, dari semua OPD, dari semua kan. Kalau Bupati kan enak cuma membentuk kebijakan, kebijakannya itu yang dilaksanakan sekda kan demikian. Kalau saya boleh tanya ke Pak Beni kita ya, Pak Beni, perkiraan jenengan ketika sekda ini nanti 5 orang ini kayaknya kandidat siapa kalau benar-benar yang mumpuni? Nah ini sampai sekarang saya belum punya indikator ya, belum indikator karena kelihatannya kok ya apa ya, isu-isu juga belum ada, jadi belum ada yang daftar gitu. Kalau daftarnya kami sudah berusaha koordinasi dengan pansel tapi belum ada jawaban, tapi pada tanggal 17 besok kalau tidak salah. Ya. Terakhir itu ya? Iya, terakhir besok ditutup. Mungkin besok kita diumumkan konfirmasi. Atau mungkin mereka mengumumkan siapa yang mendaftar. Setelah mereka mengumumkan baru kita mengkaji apakah orang-orang ini ya layak atau bagaimana gitu. Kan kita mungkin agak pengenal ya. Kalau toh 5 ini yang daftar semua, Pak Cipta itu sebenarnya karakternya gimana? Ya. Pak Willy ini bagaimana, Pak Joko ini bagaimana, kita sudah bisa menilai. Ya kita tahan di situ, nanti setelah 17 kita bicara bedah terhadap sosok-sosok yang akan menduduki sekda itu. Ya. Kita jumpa di edisi datang. Ya, terakhir Pak Beni, terakhir. Pansel seleksi untuk sekda ini kami harapkan benar-benar bisa menjadi titiknya memilih sekda yang ini. Jangan sampai pansel ini nanti masuk angin. Nah, ini saya. Okay. Dan saya terima kasih statementnya Bunda sangat luar biasa, memberi
sedikit cerahan bahwa kita bahwa Magetan tidak ada yang apa namanya? Money. Iya. Harus clean and Clean. Tetap semangat. Terima Bupati kasih. kita, ya. Ayo kita nemuin yang tamu-tamu kita. Monggo.